Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik ya, tetap semangat. Salam buat keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang sudah pantengin terus channel YouTube Bung Ropan, sudah mensubscribe, like, share. Karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya ini tidak berkembang. Saya terus akan memberikan info-info terbaik, apalagi seputar sepak bola Indonesia. Dan sejak kemarin kita tahu bersama kan, bagaimana berita itu menjadi viral, trending topik di mana-mana soal pemecatan atau pemberhentian pelatih kepala kita, Sintayong, yang sudah diganti oleh pelatih baru yang nantinya akan diperkenalkan oleh PSSI pada tanggal 12. Konon kabarnya pelatih baru tersebut adalah Patrick Kluivert, mantan atau ex bomber striker tim nasional Belanda, yang juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di antara 2012-2014 dan mantan pelatih Curaçao kemudian dengan Kamerun. Oke, saya belum membahas sampai ke Patrick Kluivert, tapi saya kali ini khusus spesial ya, memberikan atribut, memberikan suatu penghormatan yang luar biasa terhadap Coach Sin, STY, begitu nama panggilannya, disingkat dari Sintayong, pria asal Korea Selatan berusia 54 tahun ini. Saya pikir perlu mendapat apresiasi tinggi ya, ketika dia berada hampir dalam 5 tahun sejak pada Januari ya 2020 terdaftar ya, terakhir dia pertama kali masuk itu, karena kan dia datang pada akhir 2019 ya, di bulan Desember itu. Dan Sintayong sudah memberikan segalanya buat Indonesia. Kalau bisa melihat bagaimana, apalagi dalam 1 tahun terakhir di 2024 itu suatu hal yang luar biasa, pencapaian yang istimewa di tangan Sintayong ya. Kita lihat dia membawa tim kita itu lolos dari kualifikasi Piala Asia, kemudian menuju ke Qatar sampai ke babak 16 besar. Ini suatu hal yang sulit untuk kita bisa lakukan ya, dengan tim nasional, kemudian membawa tim U23, Justin Hubner dan kawan-kawan ya, Marcelino, untuk bisa berprestasi masuk 4 besar ya. U23 hampir saja lolos ke Olimpiade sebelum digagalkan oleh Gini di Paris. Kita bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu di perempat final ya untuk U23. Pencapaian-pencapaiannya oke, sampai ke ronde ketiga di babak pra-Piala Dunia grup C zona Asia. Tidak gampang ya, karena STY satu-satunya pelatih di ASEAN, bukan dari Thailand, Vietnam, kemudian Filipina, Malaysia, Singapura dan sebagainya, atau Thailand segala yang bisa lolos. Nggak ada mereka lolos kecuali Indonesia ya, mengawali dari putaran pertama mengalahkan Brunei Darussalam, kemudian masuk ke putaran kedua, kita bergabung ada Vietnam, Irak, ada Filipina, kita bisa lolos sampai ke putaran ketiga bersama dengan Irak. Dan di putaran ketiga kita masih punya asa untuk bisa lolos paling tidak ke putaran keempat kalau kita bisa menempati urutan ketiga dan keempat di grup C. Atau kita bisa punya peluang lolos langsung bersama dengan Jepang, karena selisih poin kita dengan Australia terpaut 1. Ya, Australia 7, kita dengan 6. Nah, kita akan bertarung melawan Australia pada 20 Maret yang akan datang. Ya, sayang STY tidak ada di sana karena sudah digantikan. Makanya saya bilang ini perlu mendapat suatu apresiasi yang luar biasa. Ya, saya pikir ini sulit ya bagi pelatih lain. Dia pelatih Indonesia terlama kalau nggak salah ya, terlama yang menukangi timnas kita. Ya, STY. Memang belum ada piala, tetapi prestasi demi prestasi itu yang kita rasakan sampai saat ini, kita berikan jempol kepada STY. Dari 174 ya, peringkat kita ketika dia masuk, kemudian sekarang ada di 130, kan luar biasa, sempat mencapai 125. Dan ini suatu hal yang bagus ya untuk dilakukan oleh seorang pelatih seperti STY ya. Jadi saya pikir STY juga seorang coach yang punya rasa hormat yang tinggi terhadap apa yang dia dapatkan atau yang dia lakukan, dia berikan terhadap tim nasional. Ketika kemarin juga dia mendapatkan surat ya untuk pemberhentian oleh manajer tim ya, Pak Sumarji, dia dengan tenang, dia menerima itu dengan sukacita ya, walaupun itu memang agak memukul, tetapi tetap dia tenang, dan dia mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada dia untuk bersama-sama berada di tim nasional Indonesia dalam hampir 5 tahun ini.
Dan yang paling istimewa dari seorang STY adalah ya, dia berdoa mengharapkan semoga timnas lolos ke Piala Dunia. Dia sudah membuka jalan, tinggal diteruskan oleh pengganti siapapun itu. Ya, mau Patrick Kluivert atau pelatih apapun. Tapi jalan ke sana sudah terbuka. Kemenangan melawan Arab Saudi sudah membuka asa kita. Ya, karena sebelumnya kan kita seakan tertutup. Kalah dari Cina, berlanjut kalah dari Jepang. Tapi setelah menang melawan Arab Saudi kita 6 poin. Ya, sayang memang kesempatan untuk bisa langsung lolos itu sayang sekali ya kalau kita bisa. Itu sedikit lagi. Kalau kita bisa menang melawan Bahrain 3 poin, ya. Kalaupun melawan Cina tidak apa-apa. Tapi kita dapat 3 poin di sana berarti kita bisa 9 poin ada di peringkat kedua. Itu sudah membuka sekali harapan. Apalagi kalau kita tidak kalah lawan Cina. Ya. Katakan kita imbang. Karena target di sana kan kita tidak boleh hilang. Pak Ketua udah bilang menang melawan Bahrain, menang melawan Cina. Kalau kita terwujud di sana dengan 6 poin, selesai sudah. Kita ada di atas. Artinya dengan 6 poin tambahan dengan 6 poin sekarang, kalau kita menang dari Bahrain dan Cina 12 poin, tapi sudahlah, itu kan sudah lewat. Ya, kita akhirnya mendapatkan imbang saja. Ya, dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf saat itu sudah 2-1 dan kemudian 2-2 dengan Bahrain dan kita kalah melawan Cina. Nah, kita lupakan itu. Fokus sekarang ke depan, walaupun tanpa STY, dan peluang itu masih ada, dan kita tidak boleh kalah melawan Australia nantinya, dan untuk bisa memanfaatkan 2 kandang menghadapi Bahrain dan Cina di GBK. Nah, kita kembali dengan STY. STY menukangi ini sudah 62 pertandingan, dia memimpin bersama dengan tim nasional, 26 menang, ya ada 15 kali imbang, 21 kali kalah. Persentasi kemenangan dia bersama dengan timnas 41,49%. Ya, dengan timnas. Dia kemarin memang gagal dengan Piala AFF, tapi itu kan tim U22 yang sudah sebuah kesepakatan dengan PSSI bahwa yang dikirim adalah U22 untuk proyek ke Bangkok SEA Games dan regenerasi. Jadi kalaupun gagal, ya tidak masalah buat saya. Cuma sayang memang kita di fase grup. Kalau ke semifinal mungkin akan lain ceritanya, karena itu yang menjadi target utama. Bukan untuk menjadi juara dengan tim U22-nya, tidak ada harapan untuk bisa menjadi juara karena kan Thailand, Vietnam itu tampil dengan tim senior dan Vietnam sudah menjadi juara. Ya, tapi apapun itu, STY harus kita hormati. Dedikasinya dia luar biasa, pengabdian dia bersama dengan tim nasional. Ya, tidak ada pelatih yang sempurna memang. Ya, semua punya kelemahan, punya kelebihan, tapi setidaknya dia sudah menoreh, ya, memberikan. Ya, catatan terbaik, tinta emas buat kita di dalam pencapaian demi pencapaian yang dilakukan yang saya sebut tadi. Ya, tidak mudah untuk sampai ke posisi ketiga saat ini dengan berbagai alasan apapun, bahwa kita adalah tim satu-satunya dari ASEAN yang masih bertahan dan punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia karena di sana ada STY. Tetapi teman-teman semua, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa sekarang memang ada pergantian. Ya, tidak perlu disesali. Kalaupun STY bertahan, ya, dia toh akan pergi juga, tidak akan abadi, tidak akan selamanya. Tapi memang banyak dari penggemar yang menginginkan mungkin bisa menyelesaikan saja 4 pertandingan ke depan, baru ada evaluasi. Kalaupun dia gagal ya dipecat, mungkin akan diterima. Tapi sekarang di tengah jalan. Tapi itulah federasi yang menentukan, yang sudah memberikan kesempatan kepada STY sejauh ini untuk sampai ke tahun 2025 dan ada pemutusan kontrak di sana untuk tidak berlanjut. Ya, kita mendoakan yang terbaik untuk STY. Semoga STY juga bisa mendapatkan pelabuhan baru, klub baru atau tim nasional baru yang bisa dia tangani dan baik-baik semuanya. Ya, kita berdoa untuk yang terbaik bagi STY. Ya, karena bagi kita teman-teman, kita mendukung tim nasional. Itu yang paling penting. Kalah menang, tim nasional yang kita dukung. Pelatih siapapun yang menangani. Ya, karena sekali lagi saya boleh bilang di sini, pelatih dimanapun dan sehebat apapun, sejago apapun, mereka akan datang dan pergi juga. Tim nasional tetap akan tinggal di bumi pertiwi kita. Tetap akan bersama dengan kita. Dan kita harus perlu dukung, tidak akan kemana-mana.
tim akan stay terus sini. Pelatih yang gonta-ganti datang silakan. Tapi kita perlu untuk memberikan dukungan kuat, mensupport habis tim nasional kita. Ya, ketika Patrick Kluivert juga datang, kita harus bisa mensupport apapun kekurangan dia. Ya, dia sudah dipilih oleh federasi. Ya, dengan segala kurangan dan kelebihan, kita harus menunggu. Karena yang harus kita lihat adalah tim nasional. Ya, kita berdoa untuk tim nasional kita. Ya, semoga yang terbaik yang kita dapatkan dengan pelatih Patrick Kluivert ini, dan STY sudah menaruh doa harapan. Ya, semoga perjalanan Indonesia ke depan baik-baik saja dan kita bisa lolos. Kan bagus, STY sudah melakukan ini dengan sangat baik. Ya, oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara soal STY. Hormat saya untuk Coach Shin yang sudah memberikan segalanya. Ya, suka dan duka dia lewatkan hampir dalam 5 tahun bersama dengan Garuda kita, tim merah putih kita. Ya, sekali lagi, semoga Coach Shin ini bisa mendapatkan tempat yang bagus untuk klubnya, untuk tim nasionalnya. Siapapun yang mengambil Coach Shin, atau dia perlu istirahat dulu dari hiruk pikuk sepak bola sambil menunggu kesempatan terbaik untuk terjun lagi ya ke lapangan hijau dengan klub atau tim nasional di manapun.